Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arido Siregar. Saya dari kelas 1 SIMIS TKB 1 dengan nomor NIREM 2021030063 dengan jurusan Sistem Komputer. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonversi bilangan di dalam komputer. Yang pertama, soalnya dari desimal kita konversi ke biner, lalu hasilnya kita konversi ke desimal, lalu hasil dari desimal itu kita konversi ke oktal dan seterusnya. Nah, cara yang pertama cara yang pertama yaitu desimal ke biner. Ini contohnya dari bilangan 38. Bilangan 38 itu berapa sih kalau misalnya mau dibinerkan? Nah, cara agar bilangan tersebut bisa kita binerkan yaitu setiap bilangan yang dikonversi ke biner harus dibagi dua. Contohnya bilangan 38 ini. 38 kita bagi dua, hasilnya 19, sisa 0. Lalu yang hasilnya tadi ini kita bagi lagi, 19 dibagi 2 sama dengan 9, sisa 1. Lalu hasilnya tadi ini kita bagi lagi, 9 bagi 2 sama dengan 4, sisa 1. Lalu hasilnya tadi kita bagi lagi, 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 0. Lalu 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Nah, setelah sudah kita bagi semua ini, jumpalah hasilnya, yaitu ini dari atas ke bawah, 01100. 01100 itu yaitu hasil dari bilangan dari 38. Jadi 38 itu bila kita konversi ke biner hasilnya 01100. Setelah itu dari biner ke desimal, yang hasil tadi yang 01100 itu bagaimana sih biar supaya kita konversi ke desimal? Nah, dengan cara setiap bilangan yang dikonversi ke desimal harus dikali 2. Contoh 01100. Nah, kita kalikan dulu, awali dengan huruf angka 0. 0 dikali 2 tambah 0 sama dengan 0. Dari mana sih hasil dapatnya 0 ini? 0 itu dari sini, 0 1 1 0 0. Jadi 0 kali 2 tambah 0 sama dengan 0. Lalu hasil ini kita pindahkan ke sini, 0 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ini tadi kita pindahkan ke sini, 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 ini kita pindahkan ke sini, 3 dikali 2 tambah 0 sama dengan 6. 3 dalam matematika kita sistemnya perkalian dulu, kali bagi tambah kurang. 3 kali 2 tambah 0, 3 kali 2 6 tambah 0 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. Lalu hasil konversi dari biner ke desimal dengan bilangan 01100 yaitu hasilnya adalah 12. Nah, apakah sudah mengerti sampai sini? Lalu dari hasil yang tadi ini gimana sih kita konversi lagi ke bilangan oktal, dari desimal ke oktal? Bilangan 12 tadi ini. Berapa sih 12 desimal kita ke oktalkan? Nah, dengan cara setiap bilangan yang dikonversi ke oktal harus dibagi 8. Contoh 12 yang tadi, hasilnya yang sebelumnya tadi dibagi 8, sisa sama dengan 1, sisanya 4. Nah, karena cuman 2 bilangan saja dan bilangannya rendah, caranya cuma segini saja, sampai sini saja. Lalu hasilnya tadi yang sisa tadi ini kita 1 sama 4 ini, itulah jawabannya. Karena kan bilangannya cuman sedikit, jadi caranya pun juga cuman segini saja. Jadi hasil konversi dari bilangan desimal ke oktal dengan bilangan 12 yaitu
adalah 14. Next, selanjutnya dari oktal ke desimal. Nah, bilangan 14 itu tadi kita konversi lagi ke heksadesimal. Gimana sih caranya? Nah, pertama angka 14 ini kita pisahkan bilangan 14 menjadi terpisah. Contoh 14 menjadi 1 dan 4. Kemudian angka yang dipisah tadi kita konversi ke bilangan biner. Bilangan biner. Jadi 1 sama dengan 1. 1 itu bilangan binernya 1. Lalu 4 bilangan binernya itu 100. Nah, jadi kita gabungkan yang 1 sama 100 ini. Dapatlah jadi 1100. Sama dengan E. Karena hasil heksadesimal ini bukan hanya angka, tapi ada juga huruf. Kenapa sih hasilnya bisa E? Dari mana sih dapatnya? Karena ini angka 1, 2, 3, kita buat ini misalnya kan 1, 2, 3 sampai 15 ini kita binerkan semuanya. Lalu dapatlah hasilnya 15, 111, 14, 1110, 13, 11, 1101 dan seterusnya. Lalu kita hasilnya ini kan kita dapat 1100. Nah, dari 10 ini itu diibaratkan jadi A, B, C, D, E, F. Nah, kita 1100 ini letaknya di mana? Nah, 1100 ini letaknya di angka 14. Kan? 14 itu hurufnya apa? Hurufnya itu E. Jadi hasilnya adalah E. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari materi ini. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversi bilangan dari oktal ke biner, dari biner ke oktal, dari oktal ke desimal, dan dari desimal ke heksadesimal. Yang pertama dari oktal ke biner. Nah, kita ambil contohnya itu 110. 110 itu berapakah binernya? Nah, caranya setiap bilangan yang dikonversi ke biner harus dibagi 2. Contoh tadi 110 dibagi 2 sama dengan 55. Sisanya 0. Nah, yang 55 ini kita bagi lagi. 55 dibagi 2 sama dengan 27. Sisanya 1. 27 ini tadi kita bagi lagi, bagi 2 sama dengan 13. 13 sisa 1. 13 dibagi 2 sama dengan 6, sisa 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Nah, setelah itu sudah kita bagi, muncullah hasilnya. Hasilnya dari bilangan 110 ini berapakah binernya, yaitu 011101 dari atas ke bawah, dan inilah hasilnya 011101 011101. Oke, selanjutnya dari biner ke oktal. Kita ambil contoh contoh biner ke oktal itu dari hasil oktal ke biner tadi nih yang 01101. Pertama bagi menjadi bagian-bagian dari biner tersebut. Kayak contohnya ini kan 011 101 kan ini ada 6 digit, jadi kita bagi jadi 33, 011 dan 101. Nah, setelah kita kelompokkan kemudian kita konversi kelompok-kelompok biner ke dalam bentuk desimal. Nah, setelah kita bagi tadi, berapakah bentuk desimalnya? Berapakah bentuk binernya? Yang ini ya, jadi 011 ini berapakah binernya? Nah, binernya itu 0. Maksudnya berapakah desimal dari yang kita 011 ini, berapakah desimalnya yang kita mau ubah? Dan dengan cara setiap biner itu setiap dikali 2. Nah, contohnya 0 dikali 2 tambah 0 sama dengan 0. Nah, 0 ini dari mana dapatnya? 0 ini dari sini. Dan 2 ini memang caranya setiap dari biner ke desimal itu kita harus dikali 2. Hasilnya 0. Lanjut, yang 0 ini dari sini. 0 ini kita kali lagi, 0 kali 2 tambah 1
Satu ini dari mana? Satu ini dari sini. Satu. Jadi hasilnya 1. Selanjutnya 1 ini kita kali lagi, 1 dikali 2 tambah 1. Hasilnya 3. Jadi 011 apabila kita desimalkan menjadi 3. Nah, selanjutnya 101 ini seperti sama yang caranya yang kayak pertama ini, yang tadi ini. 0 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya 1 dikali 2 tambah 0 sama dengan 2. 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Jadi biner 101 itu sama dengan 5. Ini yang kita desimalkan. Jadi berapakah hasil 011101 apabila kita oktalkan? Nah, hasilnya itu ini kita satukan. Yang ini sama yang ini. Jadi biner 01101 itu apabila kita oktalkan jadinya hasilnya 35 oktal. Oke, selanjutnya oktal ke desimal. Nah, kita ambil contohnya dari hasil yang tadi juga, 35. 35 ini berapakah desimalnya? Nah, rumusnya itu A dikali N pangkat 2 tambah B kali N pangkat 1 tambah C kali N pangkat 0. Nah, 35 ini 3 dikali 8 pangkat 2 ditambah 5 kali 8 pangkat 1. Nah, 3 ini kali 8 pangkat 2, 64. Ditambah 5 kali 8 pangkat 1, 8. Jadi 5 kali 8. Nah, 3 kali 64 berapa? 192. 5 kali 8 ini berapa? 40. Lalu kita hasilkan 192 ditambah 40 sama dengan 232. Jadi 35 oktal ini sama dengan 232 desimal. Oke, selanjutnya kita dari desimal ke heksadesimal. Nah, caranya ini lumayan agak sulit. Yang pertama, lakukan pembagian angka desimal dengan 16 dengan bilangan 16. Gunakan angka hasil bagi untuk operasi selanjutnya. Konversikan sisa hasil bagi ke heksa. Ulangi terus hingga hasil bagi sampai 0. Nah, contoh kita ambil dari hasil yang tadi ini, yang 232 ini kita konversi ke heksa. 232 kita bagi 16. 16 sama dengan 14. 232 dibagi 16 itu berapa hasilnya? Lalu setelah dapat hasilnya berapa sisanya? Sisanya itu 8. Nah, 8 kan. Selanjutnya yang sisanya tadi ini kita bagi lagi 16. 14 dibagi 16 kan nggak bisa. Ya, kita anggap aja jadi 0. Jadi sisanya tetap 14. Lalu kenapa ada 8 sama dengan 8, 14 sama dengan E? Nah, dalam heksadesimal hasilnya itu bukan berupa huruf angka saja, tapi juga ada huruf. Nah, 14 ini kalau di heksadesimal itu disimbolkan dengan huruf E, kayak 10A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F dan seterusnya. Nah, jadi 8 tetap 8, 14 itu sama dengan E. Jadi 232 itu sama dengan E8. Heksadesimalnya itu jadi E8. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversi dari heksa ke biner, dari biner ke heksa, lalu dari heksa ke desimal, dan yang terakhir dari desimal ke oktal. Nah, yang pertama dari heksa ke biner, kita akan mengkonversi bilangan yaitu 142FA. Langkah pertama kita akan mengikuti rumus yang di sini. A buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali 16. Nah, buka kurung N kurang 1 tutup kurung tambah A kali 16 tambah A kali 16 tambah A kali 16. Nah, ini salah. A kali 16 pangkat 4 tambah A kali 16 pangkat 3 tambah A kali 16 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, 142 FA. Yang pertama 1 kali 16 pangkat 4. Nah, dari mana dapat 1 ini? 1 ini dapat dari sini.
1 kali 16 pangkat 4 tambah 4 kali 16. 4-nya dari mana? 4-nya dari sini. 4 kali 16 pangkat 3 tambah 2 kali 16 pangkat 2, lalu tambah FA. F ini kalau dalam bentuk heksa itu dia 15. F A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Nah, 15 ini kita kalikan ke 16. Pangkat 1 tambah 10 kali 16 pangkat 0. Ini 10. Oke. Lalu kita kalikan 16 pangkat 4, hasilnya dikali 1, 4, hasilnya 4096. Dan selanjutnya 16 pangkat 3, lalu kita kalikan 4, hasilnya 16386. Selanjutnya 16 pangkat 2 dikali 2, 5, 12. 16 pangkat 1 kali 15, 2, 40. Dan 10 kali 16 sama dengan 160. Lalu kita jumlahkan dari penjumlahan ini yang tadi kita apakan, lalu kita temukan hasilnya 21.394. Nah, itu tadi yang langkah pertama. Langkah yang kedua, kita ubah bilangan ini ke biner dengan cara kita bagi 2 ke cara-cara sebelumnya. 21394 dibagi 2 sama dengan 1097, sisa 0. Lalu hasilnya ini kita bagi lagi 2, 197 dibagi 2 hasilnya 548, sisa 1. Lalu hasilnya ini kita bagi lagi, 548 bagi 2 sama dengan 274, sisanya 0. Lalu kita bagi lagi, 274 dibagi 2 sama dengan 137, sisa 0. Lalu kita bagi lagi, 137 bagi 2 sama dengan 68, sisa 1, dan seterusnya. Jadi 21394 sama dengan 010010001000. Nah, ini hasilnya dari atas ke bawah, Oke, dan next selanjutnya biner ke heksa. Nah, biner ke heksa ini kita ambil bilangan dari hasil yang tadi ini. Yang ini kita pindahkan ke sini, 010010001000 itu berapa sih heksanya? Nah, kita dengan mencari heksa itu dengan cara kita pisahkan bilangannya, jadi 4 bagian. Kayak ini 0100 kita pisahkan, 1001 kita pisahkan. Lalu karena dia terakhir, dia jadi 3 angka aja tidak apa-apa. Nah, jadi yang 0100 ini berapa sih heksanya? Nah, kita lihat di tabel ini, 0100 4 kan, berarti 0100 itu heksanya 4, terletak 4. Nah, 1001 itu berapa sih heksanya? Heksanya 1001 heksanya 9. Nah, kita letak di sini 9. Dan 000 heksanya 0, kita letak 0. Lalu dari hasilan tadi ini kita gabungkan, jadi hasilnya 490. Oke, next selanjutnya heksa ke desimal. Nah, kita buat contohnya 490 dari hasilan tadi ini. Kita lanjutkan ke sini, heksa desimal, heksa ke desimal. 490 berapa sih desimalnya? Nah, untuk mencarinya itu kita kalikan setiap angka ini kali 16. Nah, 4 kali 16 tambah 9 kali 16 dan tambah 0 kali 16. Nah, 4 kali 16 ini berapa sih? Hasilnya 1024 tambah 9 kali 16 berapa sih? 144 tambah 0 kali 16 0. Lalu hasilnya tadi ini kita tambahkan 1196. Jadi 490 sama dengan 1168 desimal. Oke, mungkin cara ini sih masih mudah. Oke, selanjutnya dari desimal ke oktal. Nah, dari desimal ke oktal, caranya setiap angka yang ingin dikonversi ke oktal harus dibagi 8. Yang tadi kita contohkan 490 dari yang tadi ini. 490 itu berapa sih oktalnya?
490 dibagi 8 sama dengan 61. Sama dengan 61. Kan sisa 2. Sisa 2. Nah, dari 61 ini kita bagi 8 sama dengan 7, sisa 5. Dari 5 ini 7 bagi 8 kan tidak bisa, jadi 0. Jadi sisanya 7. Lalu jadi 490 ini sama dengan kita hasilnya kita dari bawah ke atas. Jadi hasilnya 752 oktal. Nah, sekian pembahasan tentang konversi bilangan. Kalau ada salah, sekiranya ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.